kita liburan nggak usah mikir apa-apa, jangan lihat infotainment gitu. Jangan lihat acaranya. Kalau dia lihat acaranya dia masih Oh iya, masih belum bisa. Kiss 95.1. Selama ini kesalahan gua tuh kebanyakan kayaknya yang itu ya, kayaknya gini, kita tuh terfokus sama nyuruh orang gitu, bukan mengajak gitu. Iya, benar sih. Jadi ibaratnya kita tuh kan ternyata di dalam agama kita nggak boleh nyuruh orang pindah agama, nyuruh orang hijrah, nggak boleh. Tapi kita mengingatkan, ngajak aja gitu. Kalau masalah dia mau tahu nggak, itu kan udah jadi prosesnya masing-masing. Proses masing-masing. Bukan urusan kita gitu. Ibaratnya kita akan dihisap dengan amal-amal kita doang, bukan amal orang gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh ngejudgement sama orang lain begini, gibahin orang lain segala macam. Emang amal dia yang jadi lu masuk surga? Enggak juga, kita ngapain urusan orang gitu kan. Iya. Gua udah ngasih tahu istri gua, dia belum masuk, selesai. Tugas kita selesai gitu. Jadi nggak perlu kita judgement jadi hujat orang, itu kan nggak pada porsinya gua bilang. Nah, tapi mau nanya gini, setelah beliau berhijab itu kan nggak ada kerjaan tuh, Bu. Itu gimana tuh? Nggak ada kerjaan, jadi yang biasanya setiap dia keluar rumah berarti adalah ada transferan masuk, karena kita hanya keluar rumah kalau kerja doang kan. Terus kemudian dia itu punya impian, dia kan tuh suka banget sama rambut pendeknya dia tuh kan. Dia tuh kepengen banget punya kayak semacam beauty gitulah gitu, sama ini kesehatan, tempat perawatan tubuh, segala macam gitu. Tiba-tiba suaminya minta dia berhijab, kan kayak tiba-tiba ngancurin impian dia gitu. Lagi kerja tiba-tiba tadi tiap hari tiba-tiba 0 gitu kan. Terus di rumah aja gitu. Terus nanya sama gua, what next, Vi? Aku terus gimana nih? Abis ini ngapain? Dia nanya sama gua gitu. Terus gua jawab, aku juga nggak tahu saya. Aku cuma ngikutin Allah aja bilang gitu kan. Tapi uniknya, gue cerita story ini ketika lagi launching brandnya dia gitu. Iya. Jadi gue bilang sama dia, berarti kita bukan, tugas kita cuma ikhtiar, hasilnya Allah nentuin. Kita cuma ditunggu sabar sedikit. Alhamdulillah rezeki yang datang lebih menggulung dibanding dulu zaman kita belum mendekat sama Allah, bilang gitu kan. Jadi ibaratnya berserah aja, kita nggak perlu takut nggak dapat rezeki, orang kita hambanya maha pemilik rezeki. Jadi ibaratnya ketika udah udah begitu, baru sekarang malah intens, waduh jadi bisnis banget, dikit-dikit ke penjahit, dikit-dikit ternyata malah lebih sibuk lagi dari sebelumnya ya. Lebih banyak lagi yang kerjain. Iya, benar. Berkaitan dengan fashion, beauty product mah itu bisa banget jadinya sekarang. Nah, sekarang mau tahu nih ya, ini kan ya sudah melewati itu, berarti kan ada pengalaman. Nah, ini kalau misalnya ada dari Kiss listeners kita nih yang lagi punya masalah keluarga yang berat banget dan memutuskan untuk berpisah, apapun ya, bukan karena mengacu kepada masalah ya, beda-beda setiap orang masalahnya. Cuma secara garis besar dan secara umum, lu bisa kasih saran apa nih buat pasangan-pasangan yang struggling dalam pernikahan mereka? Sebenarnya gini, ibaratnya kalau untuk coach pernikahan sih sebenarnya masih ada yang lebih jago ya. Kan gue juga cuma pelaksana doang gitu kan, ibaratnya belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada aja. Jadi ibaratnya gini, segala jenis kerjasama itu berpisah karena berbeda tujuan. Maksudnya udah nggak sama visinya gitu kan. Itu pasti kayak gitu. Nah, seperti halnya dengan pernikahan juga, sebelum kita menikah, semestinya kita juga udah menetapkan dulu kira-kira tujuan pernikahannya itu apa gitu. Sebenarnya poin-poin di awalnya adalah waktu nikah itu emang biar nggak jomblo aja, atau emang kita kepengen ada satu visi pernikahan. Makanya kalau saya sama istri itu setiap hari sering misalnya belajar bareng, kajian bareng misalnya gitu ya, untuk menetapkan, memfokuskan lagi tujuan dari pernikahan kita gitu. Ibaratnya kan sebuah bahtera sama gitu ya. Ibaratnya mobil aja, kalau nggak ada tujuan, diam dia, parkir. Kalau nggak ada tujuannya, kita nggak jalan. Ibaratnya jalan juga cuma nggak tahu kemana. Yang penting tiap hari ada karir, ada kerjaan, bisa hidup, selesai gitu. Kan gitu biasanya kalau nggak ada tujuan. Nah, sekarang kita fokusin dulu tujuan bareng, karena menurut gua nikah itu bukan semata-mata hidup bareng, tapi ikut berjuang bareng. Berjuangnya apa? Berjuang dengan tujuan yang udah kita tetapin sama-sama gitu. Nah,
Ketika fokus darinya itu bias, fokusnya mau kemana sih gitu. Nanti masing-masing punya tujuan. Tujuan itu pasti akan, suami punya tujuan kemana, istri punya tujuan kemana. Itu rentan akan berpisah, bisa juga karena tujuannya belum beda. sama. Iya betul. Kalau tujuannya kita pasti setiap habis sholat kita ngobrol bareng sama anak-anak, tujuan kita ke sini. Lu karir lu mau apa, lu mau kaya sekaya-kayanya, tapi tujuan lu ya ini. Gitu. I see. Apa yang lu lakuin semuanya segala macam, ya tujuan cuma ini. Jadi ibaratnya ketika kita keluar dari tujuan, yang merasa keluar dari tujuannya merasa bersalah sendiri. Iya, setuju. Misalnya sama gua tiba-tiba ada godaan lah kadang-kadang misalnya kayak gitu, tapi sering Pak, bukan kadang-kadang. Perjanjian kita sama-sama loh gitu ibaratnya. Iya. Bukan kadang-kadang, sering sih godaan. Tambahkan. Cobaan datang tiap hari, bro. Bukan cobaan, tetap cobaan asal nggak dicobain. Benar. ya, tapi bener ya, komunikasi itu penting banget. Kalau cara nyari untung dengan keluarga, setelah salah jamaah bareng-bareng, obrolin lagi, fokusin lagi tujuannya apa. Akhirnya inilah yang membuat sama-sama bergerak ke titik yang sama. Ya, ke tujuan yang sama sebetulnya. Dan kalau misalnya kita lagi dalam, ya berarti dari hari untung lah kita belajar. Kalau sekarang lagi menemui masalah rumah tangga dan kayaknya tuh udah nyaris mau berpisah, ya coba dikalibrasi lagi tuh tujuan pernikahannya, bener. Supaya matching lagi tujuannya sama bareng, nggak nyasar yang satu belok kanan satu belok kiri. Oke? Iya. Baik, kalau begitu thank you banget Hari Untung buat obrolannya ya, menginspirasi sekali loh. Siap, mudah-mudahan bahagia. Maaf ya kalau terus. salah kata, ini soalnya bukan expert nih, nanti gua kirimin coach deh ke situ. Wah, enggak, justru kita seneng banget berdasarkan pengalaman. Jadi kan kita bisa langsung ngerasain dan langsung dipraktekin gitu di aplikasi. Segala sesuatu yang berbau dengan atau wujud buah pikiran dari pengalaman tuh biasanya yang paling hebat sih. Iya. Tapi bro, sebelum kita pamit mau tanya nih, fasilitas yang 4 mau diambil apa enggak rencananya ke depan nih? Fasilitas kurang 3 slot gue. Siap kalau begitu. Karena gini, yang kalau nambah 3 lagi itu kan cuma sunnah. Wajibnya itu menjaga pernikahan. Jadi gue lebih ambil yang wajib dibanding yang sunnah gitu. Tapi kalau bisa sunnahnya juga kalah. Terima kasih Hari Untung, bahagia dan istiqomah selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Deal New Kiss 95.1 FM, Kiss in the Morning. Hari ini kita lagi membahas bagaimana survive cerita orang-orang yang mungkin nyaris pisah, akhirnya rujuk. Itu nggak gampang loh. Aduh, padahal tuh enak yang rujuk ya. Itu rujak saya. Rujak. Kecil deh, gue udah serius-serius. Sabar. Tapi ya namanya nyaris itu kan berarti memang benar-benar udah kayak, aduh, hampir banget gitu loh mau bercerai. Tapi gitu. Tapi karena nggak tahu juga ya apa yang mereka lakukan sampai kemudian akhirnya mereka bisa bersatu kembali. Itu sih bagus sih. Itu dia. Nggak semua pasangan mungkin yang bisa beruntung melewati fase ini dan akhirnya rujuk lagi. Nah makanya supaya bisa melewati fase-fase yang mungkin tidak menyenangkan, badai-badai dalam rumah tangga seperti apa yang harus kita lakukan, kita akan ngobrol pagi hari ini dengan Saskia Aulia Prima, MC, psikolog keluarga. Saskia, apa kabar? Hai, selamat pagi. Pagi Mbak Ivi, Mas Bayu. Hai Mbak Saskia, alhamdulillah sehat. Ini seneng banget loh kita bisa ngobrol-ngobrol pagi hari ini soal pasangan, soal keluarga. Ini kan sebetulnya kalau di masa pandemi banyak berita tuh waktu awal-awal pandemi juga dikatakan pernikahan agak terguncang. Bener. Rupanya dengan kenyataan kita di rumah aja 24 jam ketemu pasangan, bukannya bikin romantis malah bikin perang. Bahkan dengar-dengar katanya pengadilan agama sampai ngebatasin untuk kalau sidang cerai cuma batasin 10. Tuh kan? Kalau nggak dibatasin berarti membludak. Nah deh tuh ya. Waduh, serem juga ya. Nah pertanyaan kami nih Mbak Saskia, selama pandemi ini tambah banyak nggak sih yang curhat dan konsultasi soal pernikahan? Nah iya, itu menariknya. Jadi memang pas tahun lalu baru mulai pandemi itu ya beberapa bulan, aku kan ada klinik 3 generasi gitu. Nah itu memang kita tuh meningkat kayak orang tuh masuk untuk mau konsultasi itu 40% dari sebelumnya. Dan banyak juga yang areanya tuh di masalah pernikahan. Jadi justru ketika masalah yang nggak pernah diomongin itu nggak pernah dikomunikasikan tuh, terus pandemi datang, barulah membludak semua pada saat pandemi. Karena mungkin lu lagi ya. Iya. Masalahnya apa ya? Rata-rata apa tuh kalau misalnya boleh yang ditemui Saski?
Kalau yang ini secara penemuanku dan juga secara research ya, sebetulnya biasanya aduan tuh terjadi karena 3 hal sih. Jadi emotional engagementnya, kedekatan emosi itu kurang gitu. Kemudian ada masalah perselingkuhan dan kemudian ada konflik yang berkepanjangan. Tapi biasanya final straw-nya atau yang bikin gue pokoknya mau pisah aja, itu biasanya masalah perselingkuhan, domestic violence, sama kalau misalnya ada yang kecanduan obat-obatan atau substance tertentu gitu. Itu yang biasanya secara research tuh yang ini udah final deal-nya banget nih. Pokoknya udah kalau kayak gini udah gue udah nggak bisa terima banget, udah deh gue pisah aja deh ya. Benar, gitu. benar. Nah, untuk treatmentnya sendiri setiap permasalahan kan mungkin beda-beda ya. Iya. Benar. Biasanya tuh gini ya, namanya juga datang ke psikolog keluarga, kepinginnya sih pasti mereka di niatan mereka tuh adalah kepingin semuanya tuh sembuh gitu Iya kan, tanda dong. kutip ya, dalam tanda survive kutip. dan baik-baik lagi. Betul gitu. Nah, biasanya dari seorang psikolog tuh saraninnya terapinya seperti apa ya? Biasanya sih kalau aku kadang gini, biasanya kan kalau dalam kasus-kasus mau perpisahan ini tuh yang satu pingin banget, yang satu masih pingin bertahan gitu, satu pingin banget, satu pingin bertahan, itu lumayan banyak kan kondisi kayak gitu. Yeah. Jadi kalau itu terjadi ya memang di awal tuh kalau yang bisa dua-duanya kumpul bareng terus kayak misalnya secara online ngobrol sama kita, langsung tahu tujuannya apa tuh enak Mbak Mas. Jadi mulai dari kita bisa bahas lah masalah masing-masing apa atau enggak, yang kayak recently juga sedang kutangani satu-satu dulu gitu. Jadi aku dengar dulu dari masing-masing pihak itu apa, baru nanti setelah lumayan aku dapat clear ada beberapa hal yang sama atau berbeda, baru nih nanti kita kumpulin lagi. Nah itu nanti balik lagi sih, jadi benar-benar ke pribadi masing-masing kan biasanya ada sesuatu yang harus diimprove ya. Habis itu baru kita bisa mengimprove hal yang mislek gitu di antara keduanya, karena namanya pernikahan tuh pasti ada masalah kan. Dan bagaimana menangani konflik ini kan butuh kita paham tentang diri sendiri, kebutuhan pasangan, dan regulasi emosi kita saat berhadapan dengan pasangan terus ada konflik gitu. Jadi itu sih, jadi lumayan panjang, apalagi kalau tadi di depan juga bilang kalau mau rujuk tuh susah banget gitu kan. Nah itu kan ya kayak kita kayak tanaman kan, kita harus ngerawat apapun yang terjadi gitu. Nah ini yang jadi butuh a lot of hard work banget sama trust lagi gitu. Oke, jadi salah satunya adalah kalau misalnya berdua tuh bisa kumpul di depannya Saskia, ya udah pasti Saskia tuh punya lah ya metode-metode untuk membuat mereka bisa ngeluarin perasaannya, bisa berkomunikasi yang mungkin pada saat udah emosi karena masalah-masalah itu tuh jadi komunikasinya tuh kayak benang kusut gitu ya. Kayaknya ngebahas masalahnya doang gitu Itu kan. dia. Makanya kan soal komunikasi ini katanya banyak yang bilang ya itu adalah kunci dari sebuah hubungan. Cuman permasalahannya gini Mbak Saskia, saya mau nanya, kalau misalnya nih kita udah enak banget sama orang ini sebenarnya gitu lah. Paham. Dan dia juga mungkin merasakan hal yang sama. Enak juga. Bagaimana mau ngobrol, bagaimana mau punya komunikasi yang hebat, yang baik lagi. Oh, dia baru mangap aja kayak gitu deh. Baru lihat mukanya aja udah aduh. Nah itu dia, jadi urusan kecil padahal ya tambah besar masalahnya. Jadi biasanya dikumpulin satu-satu terus berdua apa langsung berdua tuh? Kalau yang udah kayak gitu sih biasanya aku satu-satu dulu ya untuk tahu gitu. Ya tapi tergantung sih sebenarnya in a way, karena kadang ada yang sudah berusaha mau berdua, yaudah deh gue lihat dulu gitu nih gimana. Kan sebenarnya ada 4 masalah umumnya tuh kalau komunikasi tuh dari mulai kayak mengkritik berlebihan, terus kita ngomong kasar. Yang paling parah sebenarnya ngediemin. Jadi kayak nggak mau tahu, terus kita itu sebenarnya secara research semakin kita ngediemin semakin hubungan itu tidak bertumbuh gitu. Jadi yang kita lihat tuh sebenarnya tipe penanganan konflik masing-masing ini gimana gitu. Kadang-kadang kan orang nggak tahu kalau cara gue ngediemin tuh maksudnya supaya nggak tambah repot, tapi ternyata buat pasangannya itu bikin dongkol banget gitu. Jadi kita harus tahu. Iya, kita harus tahu tipe dia komunikasi tuh kayak apa. Barulah nanti latihan. Jadi yang nggak oke di si A tuh begini Pak, atau yang nggak oke di si Ibu nih begini Pak gitu. Jadi kayak bener-bener latihan. Kadang-kadang kita role play gitu. Nah itu kan bener kata Mbak Ivi dan Mas Bayu, kayak baru denger suaranya padahal baru ngomong kayak sayang gitu udah deng. Jadi kita harus lihat ininya juga sih, kayak kesiapan dua-duanya juga untuk bisa oke, kita sekarang tuh mau role play yang mana. Tapi ya utamanya si komunikasi ini sebenarnya ini aku agak panjang dikit ya, karena kalau otak manusia tuh kita tuh memang dilahirkan kita butuh berkoneksi dengan orang lain, butuh disayangi. Nah argumentasi dengan pasangan membuat otak kita berpikir oh gue mau ditinggal nih, mau dilepas. Itu kenapa
kenapa. Jadi sebenarnya kalau ada masalah pas komunikasi 3 menit doang komunikasi yang jelas tentang masalahnya, sisanya tuh berantem masalah isu pribadi. Jadi itu yang kita pelajari lebih lanjut gitu. Jadi komunikasi yang seperti apa sih yang ideal nih untuk pasangan supaya tetap terkoneksi gitu Mbak Saskia? Sebetulnya kalau rumus untuk pasangan supaya tetap terkoneksi tuh ada 3 kompetensi Mas dan Mbak. Jadi kayak yang pertama tuh kita paham kebutuhan diri kita. Jadi kalau kita misalnya pingin sesuatu yang kita harus dapat, ya kita harus ngomong, jangan kita kode-kodein gitu. Itu kan sering sekali terjadi kan. Jadi kayak misalnya semakin kita kode, semakin kita nggak dapat mau kita. Kedua, kita bisa menghargai pasangan kita kebutuhannya apa. Setelah kita paham kebutuhan kita paham pasangan tuh misalnya butuh personal space. Jadi kapan kita ngomong, cara ngomong kita kayak gimana. Yang terakhir pada saat ngomong, regulasi emosi. Kalau emang kita udah ada tanda-tanda di badan kita nih benernya kita mau ngamuk nih, mendingan diem dulu. Jangan lanjutin conversation atau discussion kalau kita lagi ngamuk, tapi diemnya kita bilang, jangan lagi ngomong terus aku tinggalin aja gitu, buka pintu, bye, nanti aja. Nggak gitu ya. Itu ya, gitu. buka pintu cabut ya dikunci. Terus. Itu sih 3, jadi paham diri, respect sama pasangan, kebutuhannya apa. Terakhir, latihan terus kita mengelola emosi kita pada saat kita ngobrol. Makanya harus sering-sering ngobrol tiap hari, jadi tahu tipe masing-masing kalau ngomong seperti apa, jadi nggak mudah baper gitu. Kalau ya kan ada aja kan pasangan yang somehow dia ngomongnya tuh kayak misalnya suamiku gitu, kayak dia ngomongnya ya clear aja suka-suka dia gitu, tapi kayak ternyata dia nggak masuk menyakiti, hanya fakta aja gitu maksud dia. Oke, gitu. Tapi kita harus sering ngomong untuk tahu hal itu. Nah, ini nih satu lagi pertanyaan yang bikin penasaran. Dari sekian banyak permasalahan rumah tangga yang bisa menyebabkan mereka tuh berpotensi untuk berpisah, ada kan tadi kesebut juga yaitu perselingkuhan nih, gitu. Ya, ini dia. Nah, ini dia nih. Karena gini nih, kalau perselingkuhan itu kan kayaknya ada masalah trust, dan trust itu kan dibangunnya kan over years gitu ya, nggak build overnight, tapi over years. Jadi bayangin kalau trust itu udah runtuh, blar gitu. Terus kita ngebayangin harus ngebangun trust itu bertahun-tahun lagi tuh kayak aduh gila, gue capek banget nih gitu. Makanya katanya kalau dari perselingkuhan terus pada rujuk, biasanya tuh rujuknya sebentar habis itu cerai lagi gitu. Bukan maksudnya rujuknya sebentar habis itu ya udah deh pisah karena masalah trust itu. Nah, itu kalau permasalahannya demikian tuh kira-kira gimana ya pasangan suami istri tuh tetap bisa menjalani pernikahannya dengan baik meskipun sudah ada isu perselingkuhan di antara mereka? Ini tuh emang trust ini tuh paling susah banget sih Mbak Ivi dan Mas Bayu. Aku akui ya, karena kan itu basic insting kita ngerasa aman dan nyaman sama pasangan ya. Jadi once itu kena tuh susah banget. Nah, ini biasanya tuh ada, ya ini kebutuhan utamanya secara klise adalah kesabaran, usaha yang sangat besar dan konsistensi memang. Tapi pada kenyataannya tuh biasanya di awal-awal yaitu masih kayak acceptance dulu nih, kayak kita nerima dulu situasi yang terjadi, termasuk jujur-jujuran gitu loh. Nah, ini kan hard truth ini yang repot pada saat conversation itu berlangsung kan, karena kayak kita bisa sakit hati banget dan pasangan juga bisa sakit hati gitu. Dan kalau disarankan juga sih untuk yang misalnya jadi korban perselingkuhannya itu tuh kita jangan digging terlalu banyak juga, mendingan kayak justru yang berselingkuh yang jujur banget gitu, dia tuh ngapain, walaupun itu susah. Nah, jujur tuh susah banget kan untuk orang yang sudah melakukan kesalahan, karena juga punya perasaan bersalah yang besar gitu. Jadi satu, menerima dulu, terus kedua, mulai lagi lah emotional engagement-nya itu mungkin dari ngobrol untuk tahu si pasangan ini ibaratnya kayak fase minta maaf yang lebih serius dengan action gitu. Itu kayak harus dilakukan, karena kan nggak bisa misalnya kalau jangan ada rahasia di antara kita tuh udah paling bener gitu kan. Kayak misalnya tiba-tiba lagi nelpon terus pas istri atau suaminya datang tahu suaranya mengecil. Itu kan ngebuat kita jadi teringat lagi jangan-jangan ada apa. Jadi usaha serius banget di situ, benar itu harus keluar. Yang terakhir ya baru kalau udah mulai nyaman secara emosional, udah mulai kerasa bisa balik keras lagi, ya hubungan seksualnya bisa diperbaiki mungkin, karena itu susah banget juga pada saat. Iya pasti sih. Kalau udah enak, udah nggak percaya, udah kan serasa ada orang asing gitu yang di samping gue. Jadi ada mapnya juga untuk kita gain trust lagi, dan harus sangat berusaha dan sabar, dan pihak yang menjadi korban selingkuhan pun harus terbuka perlahan untuk oke deh boleh, apalagi kalau memang pasangannya menunjukkan ingin berusaha. Udah ingin aja kadang kita masih aku nggak percaya nih. Nah, jadi waktunya beda-beda gitu, di prosesnya
sabar-sabar aja, dinikmati dan dikonsistensikan. Konsisten gitu itu dia. Pernikahan susah ya Bun. Bagaimana? Oke, nah ini kalau bicara soal orang yang akhirnya rujuk, udah gitu karena perselingkuhan, tapi ternyata gagal. Biasanya karena apa tuh gagal rujuknya? Kalau gagal sih mungkin, kalau aku lihatnya gagal tuh karena kayak banyak usaha yang kita nggak bisa lihat juga ya dari pasangan. Karena kan sebenarnya hubungan tuh bisa berjalan langgeng tuh kalau dari laki-laki, kata beberapa research gitu ya, asal effortnya dia walaupun nggak nyambung sama ekspektasi perempuan tuh dihargai gitu. Jadi kayak tapi kalau perempuan ternyata dia puasnya tuh ya selama suaminya terlihat berusaha gitu. Jadi sebenarnya tuh mudahnya adalah kita mengkomunikasikan usaha kita dan orang lain atau pasangan kita tuh menerima prosesnya walaupun sedikit gitu. Nah ini yang kalau nggak dari dua arah ini, kalau nggak kelihatan kan itu worsen ya. Sama mungkin juga yang bener-bener emang nggak mau berusaha sama sekali. Terus terakhir yang menurutku lumayan menarik adalah seberapa kita punya spiritual belief tuh yang cukup baik gitu ya, untuk membuat kita berdua tuh bisa bersatu dalam si hubungan ini. Itu menurutku dengan tipe-tipe yang punya spirituality cukup kuat itu cukup lebih punya chance tinggi untuk bisa mempertahankan hubungan yang rumit, karena hubungan selalu rumit ya sebetulnya. Banget, namanya juga manusia, tiap hari juga ada perkembangan pertumbuhan yang bikin berubah, pasangan juga gitu, makanya setiap hari komunikasi itu penting banget seperti kata Mbak Saskia. Betul sekali. Iya, itu dia. Oh my god, kamu udah mau mulai konsultasi? Aku Pak sudah Bayu? mau konsultasi. Yang Karena paling kamu lagi nggak ada masalah loh Bayu. Iya, kita nggak pernah tahu, makanya aku mau cari tahu gimana caranya minta maaf yang paling efektif. Saskia Aulia Prima, thank you sekali ya udah bisa ngobrol di sini. Kamu adalah psikolog keluarga dan juga co-founder dari 3 Generasi. Thank Sehat selalu. you. Have a good day. Have a good day semua. Bye. Bye. Di All New Kiss 95.1 FM Kiss in the Morning. Hari ini jadi kita membahas mengenai nyaris pisah akhirnya rujuk. Dan seneng banget ya dapat banyak masukan dari berbagai macam angle. Keren banget sih hari dari yang ini. bisa menjaga pernikahannya sekian lama, lalu kemudian nyaris pisah akhirnya balik lagi ke rujuk dari sisi agama obatnya, lalu kemudian dari sisi psikolog keluarga juga bisa memberikan banyak banget tuh insight dan juga masukan buat kita. Iya. Yang penting sebetulnya adalah nih Kiss listeners, apapun yang Kiss listeners alami, kalau misalnya masih bisa diusahakan ya, buah dari berhasil bertahan itu emang biasanya manis sih ya. Bener. Tetapi kembali lagi itu kan tergantung masalahnya, setiap orang berbeda-beda. Jadi memang karena tema minggu ini kita adalah I Will Survive, ya tentunya kami berharap ya, apalagi untuk pernikahan yang lama, yang sudah ada anak-anak, ya semoga sih segala sesuatunya masih bisa dibicarakan dan masih bisa diteruskan. Bener. Gitu. Asal tujuannya terus dikalibrasi, disamain, mudah-mudahan bisa bergerak. Ya pasti ada banyak badai, tapi ya kalau kata guru-guru gue nih, kalau ada masalah, ya baiknya kita berserah, jangan menyerah. Anggap aja ibadah. Oh gitu, baik Pak. Katanya. Kayaknya nih sebentar lagi hijrah. Amin ya. Kalau begitu kita pamit ya. Jangan lupa kalau mau tahu dengar cerita topik-topik seru lainnya di Kiss in the Morning, kamu bisa lihat di sini. Langsung klik aja. Like, subscribe, bunyikan loncengnya gitu gak sih kalau orang-orang bilangnya gitu. Wah, kan? lo bener-bener milenial loh. Yang udah 40-an tapi. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di podcast Kiss in the Morning yang lain. Bye. Kiss 95,1 FM.